Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Mana tepuk tangannya dari Palembang dan dari Brebes. Masya Allah, terima kasih banyak udah mampir ke studio Islami Tinda dan juga jamaah Islami Tinda di rumah yang dirahmati Allah. Masih di tema kita pagi hari ini buat baru yang bergabung ya. Kita ingatkan lagi temanya adalah sesakit apapun akan kulewati. Ini Masya Allah luar biasa. Nah kita lanjut lagi, sebelumnya kita lihat lagi sebuah video tayangan tentang anak merindukan ibunya yang telah meninggal. Ini di tayangannya. Ya Allah sedih banget ya rasanya yang lihat anak kecil, masih kecil banget, masih butuh mamanya, tiba-tiba mamanya harus dipanggil sama Allah. Nah ini banyak orang yang rasa sakit kehilangan sosok orang tua itu memang terasa berat banget. Apalagi anak-anak masih sangat membutuhkan ya. Dan ini takutnya masalahnya ini kesedihan ini berlarut-larut. Sementara dalam Islam kita dilarang untuk bersedih terlalu lama. Nah ini bagaimana nih Bib nih solusinya? Bagaimana caranya kita bisa melewati masa terberat kita itu atau mungkin kehilangan orang yang kita cintai. Mohon izin penjelasannya. Tepuk tangan buat guru kita Habib Muhammad Syahab. Orang sedih, tapi sebenarnya sedih itu wajar. Sedih itu sifat kemanusiaan. Jadi manusiawi kita itu sedih. Apalagi hal yang paling berat itu adalah ditinggalkan oleh orang. Allah katakan wala tahinu wala tahzanu, artinya jangan kalian itu bingung, juga jangan kalian bersedih. Semuanya apa? Kita ini Masya Allah sayang dengan orang yang kita sayangi. Sayang dengan orang yang kita, tapi ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala itu lebih sayang sama orang tua kita. Allah pengen muliakan orang tua kita sehingga diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sedih kita boleh atau tidak? Boleh. Tapi tidak boleh yang berkepanjangan. Tapi lihat contoh yang besar yaitu baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi Nabi wasallam. Muhammad tuh sayang sama Sayyidatina Khadijah. Apakah sedih beliau hilang? Tidak. Artinya lain waktu Nabi ketika teringat Sayyidatina Khadijah, Nabi menangis. Nabi bersedih. Apakah sedihnya Nabi itu lantas mengatakan Nabi tidak ikhlas? Tidak. Boleh kapan saja ketika teringat bersedih. Tapi menyesali kenapa diambil sama Allah Subhanahu wa ta'ala, itu yang tidak boleh. Jadi ketika kita bersedih, meneteskan air mata boleh karena itu manusiawi. Mengungkapkan rasa sayang, mengungkapkan rasa cinta. Tapi bukan hanya menangis, bukan hanya bersedih, bukan sampai menyesal, akan tetapi orang yang sayang kepada orang yang sudah ditinggalkan mendoakan. Kita doakan Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Ya Allah sayangi dia, berkahi dia, jauhkan daripada ujian yang terbesar di akhirat, luaskan kuburannya, terangi kuburannya. Kita doakan ya Allah, orang tua kami sudah susah di akhirat, sudah susah di dunia, ya Allah jangan susahkan lagi di akhirat. Doakan orang tua kita. Sebab kenapa? Itu bukti. Sampai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, Nabi itu pernah ditanya, wahai Rasul, wahai Nabi, apakah orang tuaku ini sudah meninggal dunia? Apakah terputus baktiku terhadap orang tua? Nabi Muhammad mengatakan tidak terputus. Kau sedekah, niatkan buat orang tuamu. Kau beramal baik, niatkan buat orang tuamu supaya apa? Orang tua kita pun dapat pahala apa yang kita sedekahkan. Lantas orang-orang kadang-kadang berpikir, oh kalau begitu ketika saya bersedekah diniatkan sama orang tua, apakah hilang pahalanya? Tidak akan pernah hilang. Seandainya anak yang berarti, seandainya kalaupun hilang pahala dia untuk orang tuanya, itu sangat hebat. Tidak apa-apa, saya tidak mendapatkan pahala, yang penting orang tua saya mendapatkan pahala. Mestinya berpikir yang demikian rupa. Tapi tidak mungkin dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya pun
kita sedekah, kita pun mendapatkan pahala dari Allah Amin. Subhanahu wa taala. Jadi terus hidup jangan dibikin seperti drama atau sinetron. Nah, walaupun banyak sinetron kejadian di dunia nyata sebenarnya gitu ya. Betul, mentang-mentang Iya. pemain ya. Iya, iya, iya. Artinya teruskan hidup dengan doa, sedih boleh tapi tidak boleh meratap atau tidak boleh Masya Allah. berlebihan. Makasih banyak Habib. Tepuk tangan dong buat guru kita Habib Muhammad Syahab. Jadi buat orang yang ditinggalkan, orang yang disayang itu Ya. tadi apa? Doakan. Yang Doakan. kedua adalah sedekah atas nama orang yang sudah meninggal. Kemudian jangan putus silaturahmi. Masya Allah. Sama keluarga, Benar. saudaranya orang tua, sahabatnya orang tua gitu. Masya Allah. Oke, sekarang kita lanjut lagi ya. Waktunya kita kasih kesempatan Ustadz Maulana untuk bertanya. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke segmennya. Ustadz bertanya, kami menjawab. Boleh. Coba lihat Lid. Ustaz bertanya. Oh, kami menjawab katanya. Iya, iya. Iya, coba. Wah. Boleh berdiri Bu. Perkenalkan namanya, silakan. Ke kamera ya. Ya, benar. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Nur Aina dari Majelis Taklim Al-Ikhlas, Lahat, Palembang, Sumatera Selatan. Tepuk tangan dong. Namanya siapa? Nur Aina. Non Aina. Ya Allah, Non udah gede masih Non aja. Nur. Oh Nur, keren Non. Iya. Nur. Korek kuping baru nih kayaknya harus beli nih. Iya. Silakan Ustadz mau nanya apa? Saya mau nanya. Ya, boleh. Ibu pernah nggak merasa sakit hati karena anak? Pernah? Gimana? Ya sakit, namanya orang tua. Ustadz sakit sekali, apalagi disakiti. Sakitnya ini kayak gimana sih? Ya kalau dilawan gitu. Oh dilawan. Ibu nasehatin Ya, dilawan anak. Dilawan, nasihati, masih dilawan, masih melawan terus. Jadi sakit sekali dokter. Oh enggak Bu. Apa? Kenapa bisa seperti itu? Karena ibu ngerepotin. Ya Allah. Oh, ngerepotin. Iyalah. Maksudnya gimana nih? Jangan kata Nabi, jangan biarkan anak itu durhaka kepadamu karena aku sendiri penyebabnya. Karena anak lagi asik-asiknya main, disuruh berhenti, disuruh lihat dulu keadaannya, kapan posisinya bisa kita nasihat. Iya. Insya Allah. Insya Allah. Udah gitu aja Ustadz nanyanya katanya. Insya Allah Ustaz. Assalamualaikum Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu semuanya. warahmatullahi Sapa dulu wabarakatuh. anaknya di rumah lagi nonton. Oh Rosid. Nangis, Bu. Nangis no ibu. Nangis dia. Oh, Ustadz sih. Nangis Bu. Ustadz Sedih. sih. Iya. Nangis. Makasih ya Ibu. Ya, Tepuk tangan dong terima buat kasih. Ibu. Masya Allah, makasih banyak. Silakan Ustadz Maulana. Mohon maaf tanpa menggurui, tidak ada anak nakal di dunia ini. Yang ada karena kurang perhatian. Dan tidak ada anak bodoh karena tidak diberitahu. Karena anak itu lahir dalam keadaan sucinya. Mohon maaf tanpa menggurui. Pahala bagi orang tua yang sabar menghadapi anak yang telah menyakiti hati orang tua. Kepada semua anak dimanapun berada. Raihlah keridhaan Allah lewat jalur orang tua. Maka menyikapi anak yang bandel, yang nakal. Maka ajarkan tentang perasaan. 1, 3. Ajarkan tentang perasaan. Merasa. Hadirkan perasaan yang ada pada anak. Perasaan kekeluargaan, persaudaraan. Masya Allah. Itu indah. Itu indah. Mohon maaf tanpa menggurui. Merasa memiliki. Merasa tanggung jawab. Itu diajarkan merasa. Kemudian ajarkan cara menenangkan diri. Ajarkan cara menenangkan diri. Kenapa ada nakal lari-lari? Karena kurang kesibukan. Kenapa ada anak tawuran? Karena tidak ada kegiatan. Coba kasih kerjaan besok pagi jam 7, jam 6. Oh cepat. Tidur cepat dia itu. Karena besok ada kegiatan. Coba beritahu anak, besok kita ada penerbangan jam 5 subuh. Oh tidur itu. Bangun jam 2 dia. Kamu mau buru-buru ke bandara. Kenapa? Ketika orang disibukkan dengan kebaikan, tidak ada waktu untuk berbuat keburukan. Kemudian, apa sampai situ? Merasa, menenangkan, bangkitkan semangat anak supaya tidak berputus asa. Makanya tanyain, kalau besar mau jadi apa? Cita-citanya apa? Supaya anak punya target. Sekolahkan anak. Perlihatkan orang-orang yang hebat di sekitarnya. Kenapa anak-anak tidak punya cita-cita? Karena dia tidak melihat figur. Ajarkan kisah-kisah menarik yang membuat dia
berprestasi dan sebagainya. Itu kan enak, ada idolanya, itu penting. Apa sampai di situ? Tidak. Bangkitkan. Oh, Tolong jangan putus asa, bangkitkan dia. betul. Dan lemah lembutlah terhadap Iya. anak. Yang biasa lemah lembut siapa? Oh, Ibu, iya. Berarti anak butuh sosok ibu. ada Ada. Siapa ibunya? yang di rumah. Oh, yang di rumah kan udah gak ada. Tetap. Ibu tahu aja lagi. Makanya saya panggil Ibu Sia karena sudah nenek-nenek. Punya cucu. Iya, iya, iya. Udah banyak pengalamannya. Benar, benar. Mohon benar. maaf yang di rumah. Ah, Anak tidak boleh dimarahin. iya. Kapan anak dimarahin? Rusak otaknya. Nauzubillah min. Anak tidak boleh dipukul. Yang sakit bukan badannya tapi hatinya. Oh ya Allah. So sini dulu, jangan biar nggak emosi. Soalnya kita mau kasih kesempatan jamaah buat curhat. Oh iya. Bapak tunjukin gayanya ya. Oke, kalau gitu nih sekarang waktunya kita memberikan jamaah kesempatan untuk curhat sama guru-guru kita ya. Ikutin Ustadz gayanya Ibu ya. Kalau gitu kita masuk ke segmen curhat dong Ustadz. Iya, kami curhat. Ah, udah boleh duduk. Silakan tepuk tangan Ustadz Maulana. Masya Allah. Oke, yang mau curhat boleh silakan angkat tangannya. Mana? Oh yang merah. Boleh sini kerudung merah. Boleh turun Ibu. Bapak maaf Pak, punten Bu kasih jalan. Iya. Kayak lalatnya kayak Elvi suka Esi. Iya. Boleh Masih harus Bu, sedikit. maju ke depan. Silakan. Coba perkenalkan namanya dulu silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Majelis Namanya, Taklim. namanya dulu. Nama saya Ningsih Bu Ningsih. dari Majelis Taklim Al-Ikhlas Lahat, Palembang, Sumatera Selatan. Dari Palembang juga tepuk tangan dong. Masya Allah. Beda kerudung warnanya aja tapi motifnya sama. Oke, mau curhat apa Ibu? Curhat dong. Boleh Ibu. Ini Pak, saya tuh mau curhat sama keluarga saya dan suami saya Pak. Saya tuh dari pengantin baru sampai sekarang ngemong terus namanya anak suami saya tuh tadinya tuh yatim piatu ya Pak. Jadi aku tuh kasihan kadang. Tapi kadang saya juga kepengen disayang Pak. Yang dimanja. Pengen dimanja sama suami saya. Jangan romantis hanya di luar saja. Aku kepengennya sampai romantis selama-lamanya Pak. Amin. Masya Itulah. Allah. Memang suami saya tuh orangnya penyabar. Tapi kalau aku lagi marah bukan penyabar lagi Pak. Saling. Saling saut-sautan. Nah jadinya, itulah bukan aku. ngademin. Bukannya biar aku nggak marah. Tapi malah dia ikut jadi aku marah. Aku juga Bu kalau gitu. Emang kadang-kadang nih ya. Orang nih suami istri nih Ribet ini. harusnya. Satu curhat juga dua. Enggak. Maju Bi, sama Sasa. Ustaz Syam, Habib boleh maju ke depan. Nah ini kita coba. Kita minta Ibu Ningsih ini dijelaskan. Karena bicara masalah tentang kasih sayang ini kalau bisa berimbang. Jangan sampai berat sebelah. Istrinya aja yang perhatian ke suaminya. Suaminya gak pernah perhatian sama istrinya. Gak pernah ngomong istrinya. Gak pernah sayang sama istrinya. Dari Ustaz Syam dulu deh. Silakan Ustaz Syam. Masya Allah tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari, berarti ibu dari awal menikah sampai sekarang kalau ibu lagi marah, suami ikut marah. Berarti ibu suaminya tidak romantis. Romantis Pak. Terus? Cuman itulah tadi hasilnya aku sendiri yang kadang suka gimana gitulah namanya orang perempuan ya. Pernikahan udah berapa tahun Bu? Dari tahun 83 Pak. Oh 83. Sampai sekarang. Oh. Sampai sekarang Oh, alhamdulillah masih ayam-ayam adem aja. Cuman aku yang kadang terus terang, Pak minta maaf Pak ya yang di Lagi rumah. nonton Bapak nih. Bapak-bapak, ibu-ibu ibu-ibu. nih Pak. Anak-anakku sayang, aku minta maaf ibu curhat. Nah gak apa-apa Berarti yang Bu. ibu Mencurahkan hati ibu yang yang ibu kadang-kadang keluhkan gimana. hari ini apa itu? Ibu, Yang ibu pengen keluhkan? disayang juga, pengen Pengen disayang. diperhatiin. Ya kepengen disayang lah Pak namanya Ya Allah. seorang istri kalau ngalah terus. Ya Allah, Gimana? ibu. Tapi memang sayang suami saya tuh Allah. sabar sayang. Oh, Cuman subhanallah. itulah tadi kalau aku marah ikut marah. Pada ikut marah, harusnya dengerin. Buning tuh pintar pengen didengerin doang. Ibu suaminya ikut marah kalau ibu lagi marah. Tapi pernikahannya dari 83 sampai sekarang bertahan. Alhamdulillah. Tahu nggak, seandainya suaminya tidak ikut marah pas ibu marah, mungkin belum tentu sampai sekarang. Wah. Mungkin tuh, Bu. itulah caranya mempertahankan karena yang paling tahu Iya. ibu bukan kami. Yang Iya. paling tahu ibu suami ibu Ya, sendiri. tapi benar ya Ibu, ini izin nih. Ini sebelum dibilang sama guru kita Habib nih ya. Namanya manusia itu kadang-kadang mengungkapkan kasih sayang itu caranya beda-beda. Beda-beda. Ada yang romantis, ada yang mungkin gak romantis tapi ngasih duit banyak. Mau Bu? Mau pasti. Mau Habib silakan Bib nih. Kasih Doanya, pendapat Bib. juga Bib. Kasih doa, Doanya Bib. mungkin ada. Ibu, jangan sedih-sedih yo.
Ya. Nangis, ibu nangis. Wah, Cak Mano ibu nih. Sama Palembang. Ya. Jadi sebenarnya buat bapak Bukan, dia kan dari Palembang juga. Jadi sebenarnya buat bapak yang di rumah, sebenarnya kita juga sebagai laki-laki itu harus peka. Jangan hanya menuntut seorang istri yang mengalah, tapi suami tidak mau mengalah. Tepuk tangan dulu dong. Artinya ada, ibu boleh nanti kalau keluarganya dengar, artinya ada pesan dari Sayyidina Abu Darda. Sayyidina Abu Darda itu pernah nasihatin istrinya, wahai istriku, ketika aku marah, kau diam. Dan kau bikinlah sesuatu yang cepat bikin aku ridho. Supaya marahnya kita tidak berkepanjangan. Begitupun sebaliknya, ketika engkau yang marah, aku sebagai suami diam. Mendengarkan, dan apabila sudah selesai, aku sebagai suami akan membikin kau itu supaya cepat ridho dan tersenyum, supaya marahnya itu tidak berkepanjangan. Masya Allah. Terima Tepuk tangan kasih dong buat Boni. atas dong. nasihatnya Dulu Pak waktu Ustadz. pengantin baru suka digendong. Kayaknya Enggak. Enggak. pernah Ntar sih pulang dari sini. Sekarang mau digendong. digendong lagi. Mau. Berat. Udah Buning, nanti kita lanjut lagi ya. Makasih banyak Ya, curhatnya. terima Mudah-mudahan kasih juga kepada bermanfaat Pak yang di rumah, Ustadz yang ditonton Maulana suaminya. yang telah, Pak Habib yang telah Iya. Saya nggak dianggap Bu. Gak dianggap. Nanti dianggapnya Pak setelah iklan. Ustadz Esam, Oke. aku juga terima kasih Ya. atas nasihatnya. Ya. Biar kedepannya Amin. kepenginlah namanya orang rumah tangga kan pengennya romantis. Amin. Jadi Pak, Oke. dengerin Ya. Pak, oi, Ya. dengerin. Nanti Pak, nanti kita lanjut lagi ya Pak ya. Waktunya udah habis ya. Ini buat jamaah yang di rumah jangan kemana-mana dulu ya. Kita akan lanjutkan lagi setelah yang satu ini tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Lah. Ini apa Bu?